Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama yaitu pengertian portofolio. Pengenalan konsep portofolio dalam dunia investasi mengalami proses perubahan yang cepat setiap waktunya. Pemahaman portofolio konvensional dan modern memberikan arti bahwa penelitian investasi adalah begitu mengemuka untuk dikaji dan didiskusikan secara intensif dan dinamis. Ada banyak definisi tentang portofolio yang dikemukakan oleh berbagai pakar dari berbagai negara, terutama negara maju seperti Amerika Serikat, Italia, Jerman, Kanada, Inggris, dan juga termasuk negara kawasan Eropa Timur seperti Rusia. Menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Coughlin, teori portofolio adalah teori modern mengenai pengambilan keputusan dalam situasi ketidakpastian. Tujuannya adalah untuk memilih kombinasi yang optimal dari saham-saham yang dimiliki atau disebut juga dengan portofolio efisien. Dalam arti memberikan hasil tertinggi yang mungkin diharapkan bagi setiap tingkat resiko atau tingkat resiko terendah yang mungkin bagi setiap hasil yang diharapkan. Sedangkan portofolio menurut Suad Husnan adalah sekumpulan kesempatan untuk berinvestasi. Sehingga dari berbagai sumber tersebut dapat kita definisikan bahwa portofolio adalah sebuah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, termasuk salah satunya dengan menganeka-ragamkan risiko tersebut. Terima kasih. Resiko-resiko dalam investasi. Ada beberapa resiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Yang pertama, resiko suku bunga. Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, ceteris paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun, ceteris paribus. Demikian pula sebaliknya. Mengapa demikian? Secara sederhana, jika suku bunga misalnya naik, maka return investasi yang terkait dengan suku bunga atau deposito juga akan naik. Kondisi seperti ini bisa menarik minat investor yang sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya dari saham ke dalam deposito. Yang kedua, ada risiko pasar. Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan politik. Yang ketiga, ada risiko inflasi. Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga bisa disebut sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. Yang keempat, ada risiko bisnis. Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut sebagai risiko bisnis. Misalnya perusahaan pakaian jadi yang bergerak pada industri tekstil akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri tekstil itu sendiri. Yang kelima, ada risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan, semakin besar risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Yang keenam, ada risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, semakin liquid sekuritas tersebut. Demikian pula sebaliknya. Yang ketujuh, ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik atau negara perusahaan tersebut dengan nilai mata uang negara lainnya. Yang kedelapan, ada risiko negara. Risiko ini juga
Materi selanjutnya mengenai diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi ini diartikan sebagai bentuk solusi untuk menghindari resiko dan memperbesar atau menaikkan keuntungan. Nah, dengan begitu, portofolio dan diversifikasi investasi dilihat sebagai bentuk penganekaragaman investasi dengan cara menempatkan dana pada lebih satu tempat bisnis atau lebih dari satu sekuritas. Minimal keputusan portofolio adalah pada 2 sekuritas dan lebih baik pada lebih dari 2 sekuritas. Cara diversifikasi yang paling mudah adalah dengan masukkan semua kelas aset ke dalam portofolio. Kelas aset di sini misalnya saham, obligasi, mata uang, properti, dan lain sebagainya. Di dalam melakukan diversifikasi tidak boleh terlalu banyak karena akan mengurangi fokus pada saham-saham yang berkinerja bagus, dan ketika harga sahamnya naik secara signifikan, maka kenaikannya itu akan terasa sedikit karena alokasi portofolio yang kecil. Menurut Buffett mengatakan bahwa diversifikasi yang luas hanya dibutuhkan untuk investor yang tidak mengerti apa yang ia lakukan. Maka untuk diversifikasi yang bagus adalah 1. Pegang minimal 5 saham untuk portofolio yang sangat terkonsentrasi, 10 saham untuk resiko yang lebih kecil, dan maksimal 20 saham untuk tetap fokus. Yang kedua, ambil lebih dari 3 sektor, misalnya saham di sektor consumer goods, infrastruktur, dan pertambangan. Yang ketiga, alokasikan lebih banyak untuk perusahaan yang lebih bagus serta lebih murah. Berdasarkan kedua gambaran di atas, terlihat bahwa investor perlu melakukan diversifikasi pada berbagai aset untuk meminimalkan risiko. Prinsip diversifikasi ada 2, yaitu 1. Diversifikasi random. Diversifikasi random secara naif terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada jenis aset yang berbeda dan berharap varian return sebagai ukuran risiko portofolio tersebut akan bisa diturunkan. B. Diversifikasi Markowitz. Diversifikasi yang lebih efisien dari diversifikasi secara random adalah berdasarkan model Henry Markowitz yang dikenal sebagai diversifikasi Markowitz. Nasihat Markowitz yang sangat penting dalam diversifikasi adalah janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang, karena kalau keranjang tersebut jatuh, maka semua telur yang ada dalam keranjang tersebut akan pecah. Dalam konteks investasi, ajaran tersebut bisa diterima sebagai janganlah menginvestasikan semua dana yang kita miliki hanya pada satu aset, karena jika aset tersebut gagal, maka semua dana yang telah kita investasikan akan lenyap.